Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat mengeluarkan instruksi meniadakan tilang manual. Instruksi ini dikeluarkan dalam surat telegram Kapolri tertanggal 18 Oktober 2022. Terbaru, Kapolri kembali mengeluarkan surat telegram tentang pemberlakuan tilang manual. Mabes Polri menyatakan kebijakan tilang secara manual dilakukan kembali lantaran pelanggaran lalu lintas meningkat di lokasi yang tak terjangkau kamera etle alias tilang elektronik. Pelanggaran ini pun berdampak pula pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Akankah tilang manual efektif untuk mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas? Dan bagaimana pengawasan Polri terhadap potensi adanya praktik pungli oknum di jalanan? Tilang manual kembali ada lagi pemirsa. Kira-kira ada apa dan apa alasannya? Sudah bersama kami Brigjen Pol Aan Suhanan, Dirgakum Korlantas Polri. Selamat siang, Pak Aan. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak, kita penasaran nih, tilang manual kembali ada. Sebelumnya digantikan dengan etle, Pak. Ya. Elektronik tilang. Ya. Apa alasannya, Pak? Jadi dari awal Bapak Kapolri itu sejak Oktober ya, itu ingin mengefektifkan etle dengan meniadakan tilang manual pada saat itu. Itu Pak Kapolri ngasih statement 2-3 bulan ke depan kita melakukan tindakan simpatik terhadap pelanggaran lalu lintas itu. Makanya kita berikan petunjuk dan arahan ke jajaran untuk tidak menggunakan tilang manual. Ya. Setelah 3 bulan kita evaluasi, ya evaluasi tentu mendengar semua pihak, mendengar dari masyarakat, mendengar dari para ahli pidana, ahli transportasi. Ya. Kita juga melihat, mengevaluasi di data-data kita, itu ada ketidaktertiban, ya, ada kecenderungan masyarakat pengguna jalan di ruang-ruang yang tidak ada etle, ini ada kecenderungan ya tidak tertib, ada kesemrawutan dan sebagainya. Berdasarkan evaluasi tersebut ya, kita memberikan masukan ya kepada pimpinan tentang pemberlakuan tilang manual ini. Kita sebenarnya tidak banyak-banyak ketilang, Mbak, ya. Tidak mau juga kita menilang masyarakat, ya, mendenda masyarakat. Kita malah lebih senang kalau masyarakat itu tertib, tanpa ada petugas polisi, tertib untuk dirinya sendiri. Karena dengan tertib ini masyarakat juga terlindungi, ya, masyarakat sendiri, kemudian orang lain juga terlindungi dengan tertib berlalu lintas ini. Oke. Dengan hadirnya diberlakukannya tilang elektronik ini kan sebelumnya tujuannya adalah sebagai bentuk transparansi dari Polri ini kepada masyarakat, Pak. Tapi pada akhirnya sebagian ini kembali lagi ke tilang manual. Ini bagaimana, Pak? Nanti apakah transparansinya ini tidak bisa berjalan lagi? Tentu transparansi itu tetap ya, apalagi di era saat ini, era media sosial ya, masyarakat bisa mengawasi langsung terhadap tindakan-tindakan maupun perilaku kepolisian yang ada di jalan. Terkait dengan penerapan tilang di tempat ini juga masyarakat bisa ikut serta, ya, ikut serta mengawasi tindakan petugas di lapangan, ya. Di samping itu kita juga melakukan pengawasan berjenjang, ya, dari mulai dan unit, danru, kasih sampai ke kasat, sampai ke direktur, itu harus melakukan pengawasan. Dan apabila nanti ditemukan ya ada penyelewengan atau ada pungli terkait dengan penerapan tilang di tempat ini, kita akan berikan sanksi tegas. Ya, mulai dari sanksi kode etik, ya, kemudian sanksi disiplin sampai sanksi pidana. Karena itu masuk ruang pidana. Namanya pungli, suap menyuap itu masuk pidana. Jadi kita akan tindak tegas. Artinya kami Polri juga ingin profil Polri ini lebih baik ya ke depan. Untuk itu masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk mengawasi kami di lapangan. Silakan, terbuka. Setiap Polres sekarang sudah ada pelayanan pengaduan, ya, sangat terbuka sekali. Jadi transparansi itu tidak mungkin hilang ya, dengan diberlakukannya kembali tilang di tempat ini. Di samping itu, etle
etle juga tetap kita bangun, kita perkuat ya, kita secara kuantitas kita tambah terus ya, sehingga nantinya ini saling menguatkan saja. Etle dikuatkan oleh tilang di tempat juga menguatkan etle karena masih ada ruang-ruang yang belum tercover oleh etle dan masih ada pelanggaran lalu lintas yang belum bisa tercapture oleh etle. Ya, ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa tercapture oleh etle seperti berkendaraan menggunakan alkohol, obat-obatan, kemudian yang tidak ada etle-nya, tidak tercover, itu tetap menggunakan tilang di tempat nantinya. Pak, yang menjadi pertanyaan dengan diterapkannya etle sejak beberapa waktu lalu di Indonesia ini kan tujuannya untuk modernisasi, Pak. Betul. Tapi pada akhirnya kembali lagi ke tilang manual. Gimana, Pak? Modernisasi terus ya. Apakah ini artinya setback, kemunduran? Enggak juga ya. Jadi modernisasi di kepolisian termasuk di bidang lalu lintas ini terus kita lakukan. Makanya tadi etle ini akan terus kita perkuat secara kualitas ya. Nantinya etle ini bisa mengcover seluruh pelanggaran lalu lintas yang ada, yang terjadi. Secara kuantitas ya, juga ini akan kita tambah terus. Etle-nya atau kameranya atau matanya nanti kita tambah terus sehingga mendekati ideal atau ideal ya, bisa tercover semua oleh etle. Tentu tilang manual itu sebagai penguat saja nantinya. Ya, tetap nih diperlukan tilang manual ini karena tidak mungkin ya semua bisa tercapture oleh etle. Kenapa tuh, Pak? Karena itu tadi seperti pengemudi menggunakan alkohol, di bawah pengaruh alkohol, itu kan nggak mungkin di capture. Ada beberapa pelanggaran yang memang tidak bisa di capture oleh etle kita, oleh teknologi kita. Tapi itu gitu terus ya, modernisasi di bidang lalu lintas, terutama di bidang penegakan hukum, ini terus kita lakukan. Penguatan etle juga terus kita lakukan. Ya, sampai nanti kalau saat ini hanya teknologinya ANPR ya, nanti bisa face recognition. Dan kita kembangkan terus, Mbak. Baik Pak Aan, tentu juga kita penasaran ya bagaimana tilang manual ini akan berdampingan dengan etle yang saat ini sudah berjalan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, pemirsa Apa Kabar Indonesia harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa kami ajak Anda untuk mendengarkan respon ataupun tanggapan dari masyarakat dengan diterapkannya kembali tilang manual ini. Sudah ada rekan kami, Adia Anwari di sana. Adia, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Vena, Ken Ana dan juga pemirsa TV One. Sudah hampir setahun di mana ETLE atau Electronic Enforcement Law ini diterapkan untuk menerapkan tilang elektronik atau otomatis. Namun pada kemarin ini telah diberlakukannya kembali tilang secara manual. Dan hal ini diterangkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya di mana pemberlakuan tilang manual ini diberlakukan bagi para pengendara yang masih melanggar lalu lintas di kawasan-kawasan yang tidak dapat terlihat oleh kamera elektronik. Dan meskipun sudah ada 34 Polda dan juga 119 Polres yang menerapkan sistem ETLE atau penilangan secara elektronik, namun ternyata jumlah tersebut masih belum cukup untuk dapat memberantas para pengendara yang masih melanggar peraturan lalu lintas. Dan untuk itu saya akan berbicara dengan beberapa masyarakat mengenai tilang manual yang telah diterapkan kembali. Selamat siang Pak. Ya, selamat Kak. Dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Pak Rizky. Bapak Rizky, ini tanggapan mengenai tilang manual yang baru saja kembali diterapkan ini seperti apa Pak? Ya boleh aja manual atau yang pakai kamera sama aja. Yang penting peraturannya berjalan dengan baik. Kalau sejauh ini Bapak sudah pernah kena tilang ETLE belum Pak, elektronik nih Pak? Belum. Belum pernah? Kalau tilang manual? Ya pernah. Nah, itu kadang-kadang ya lokasi yang harusnya dijaga polisi nggak ada, tahunya ada tapi ngumpet. Nah itu yang saya bilang. Yang penting peraturannya berjalan yang benar, jangan istilahnya sistem menjebak rakyat, itu aja. Kalau tilang manual nih menurut Bapak bisa merugikan rakyat juga nggak sih Pak nih? Ya itu merugikan yang saya bilang tadi. Aturan dijaga tapi posisinya nggak jelas, di mana tahunya nongol polisinya, tahunya nongol begitu. Jadi seolah-olah kita dijebak begitu.
Bapak tidak keberatan dua-duanya asalkan sesuai dengan peraturan sistem ya Pak ya? Iya, seperti sesuai aturan pemerintah, undang-undang yang benar untuk penilangan yang berjalan benar. Kalau hanya sistem menegaskan aturannya ke rakyat kecil dengan tajam tapi ke atasnya ini nggak berguna, ya sama aja kita doang yang dikorbankan, rakyat kecil gitu. Siap. Terima kasih ya Bapak Rizky atas tanggapannya, selamat kembali bekerja ya Pak. Nah selanjutnya ini ada satu masyarakat yang ingin saya wawancarai lagi. Selamat siang Pak. Selamat siang, Dengan Bapak siapa nih Pak? Cecep Mulyana. Nah Bapak, saya ingin minta tanggapannya, menurut Bapak nih tilang manual yang berlaku kan ini sudah berlaku lagi nih Pak yang manual. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Kalau saya lebih baik setuju tilang manual. Manual. Soalnya jadi orang yang istilahnya mau ini jadi nggak bisa istilahnya semaunya gitu. Tapi kalau elektrik istilahnya kan hanya pakai kamera. Tapi kalau itu kan langsung. Maksudnya bisa diberhentikan secara langsung gitu ya Pak, nggak bisa kabur dari kamera. Maksud saya istilahnya jangan sampai damai di tengah jalan, langsung pakai ada surat tilangnya. Berarti sebenarnya Bapak setuju manual asalkan ada surat yang jelas ya Pak? Ya kan, untuk masuk ke negara istilahnya kas negara. Bapak selama ini pernah nggak sih Pak kena tilang elektronik ataupun manual? Belum pernah. Belum pernah. Selalu taat peraturan Pak? Itu nomor 1 harus kita taati, ya kan, peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan kita juga, keselamatan juga ya kan, ke seluruh di jalan. Yang penting kita harus benar-benar menjaga lalu lintas ya kan. Berarti Bapak sama nih, tidak keberatan juga mau manual ataupun elektronik sama saja Pak? Sama aja. Yang penting kita harus benar-benar yang ya kan diterapkan gitu, tapi khusus jangan damai di tengah jalan lah. Terima kasih Pak Cecep ya atas waktunya. Nah baik pemirsa, tadi ini adalah beberapa opini atau pendapat dari masyarakat seputar tilang manual yang baru saja diberlakukan kembali di kawasan-kawasan yang memang tidak terjangkau oleh kamera elektronik ataupun etle. Begitu laporan dari saya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Anwari melaporkan langsung dari Jakarta. Pak An, ini tanggapan dari masyarakat. Ada yang merasa dijebak dengan oknum yang katanya sering mengumpat ya Pak sebelum pada akhirnya muncul ke hadapan masyarakat. Terus juga jangan damai di jalan tadi Pak. Ini bagaimana? Betul. Itu suara masyarakat ya. Suara kami juga. Kami ingin polisi ini baik ya. Pak Kapolri ingin profil polisi ini baik ya, yang presisi. Kita tentu dengan pemberlakuan tilang di tempat ini sebenarnya tidak ingin menilang sebanyak-banyaknya. Ya. Saya ingin seperti Pak Cecep tadi, ya, dia paham betul apa sih manfaat daripada ikut aturan itu untuk keselamatan sendiri, juga untuk keselamatan orang lain. Itu saya luar biasa apresiasi kepada Pak Cecep ini. Jadi paham betul kenapa kok ada penegakan hukum. Ya. Jadi kami akan senang apabila masyarakat seperti Pak Cecep Suma dengan kesadarannya sendiri, dengan kemauannya sendiri untuk taat aturan yang ada. Karena sebenarnya itu melindungi masyarakat sendiri. Tentu tadi kita dengar juga suara-suara dari Pak Cecep maupun yang pertama. Ada oknum yang mungkin menjebak, ada yang minta damai. Ini juga kami berharap kepada masyarakat ya, ikut mengawasi kita, ya, ikut mengawasi perilaku anggota di lapangan, ya. Silakan. Sekarang dengan era media sosial ini, ya, sangat mudah sekali menyampaikan fakta-fakta yang ada, ya, kepada kita ataupun di media sosial. Itu pasti akan kita tanggapi, ya. Dan kami juga berharap masyarakat juga ikut serta membangun polisi yang baik ini. Dengan caranya gimana? Ya tadi, tidak berusaha untuk menyuap, tidak berusaha untuk mempengaruhi petugas dengan denda damai dan sebagainya. Apabila ada oknum petugas juga melakukan hal yang sama, minta damai dan sebagainya, silakan laporkan. Ya. Ada tadi udah saya sampaikan dari mulai Polsek, Polres, ya, udah ada saluran untuk melakukan pengaduan terhadap perilaku anggota. Kemudian dari secara struktural juga pengawas internal
dari Propam, dari Itwasum juga sudah membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan ya informasi apapun kepada kita, kepada Propam, kepada Itwasum, menyampaikan perilaku-perilaku anggota yang mungkin tadi oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang. Ya. Jadi kita juga dalam Jukras sudah jelas, Mbak, sudah tegas Bapak Kapolri mengarahkan apabila ada pelanggaran atau ada pungli dengan penerapan tindak atau tilang di tempat ini, kita akan memberikan sanksi yang sangat tegas, ya, mulai dari sanksi disiplin, kode etik sampai sanksi pidana, dan 2 tingkat di atasnya ikut bertanggung jawab. Artinya kalau anggota melakukan pungli, nanti danrunya, unitnya itu kita akan periksa. 2 tingkat ya 2 Pak? tingkat. Kalau unitnya yang melakukan pungli, nanti di atasnya ada kasat, ya, ada kasubdit. Kita akan mintain pertanggungjawaban. Karena arahan kita sudah jelas, setiap hari kita Zoom meeting dengan anggota di jajaran untuk tidak melakukan pungli. Dan kita tegas, kalau terjadi pungli, kita akan tindak tegas. Oke, Gitu. baik. Artinya akan ada penindakan tegas. Nah, kita juga nanti akan melihat bagaimana jalannya tilang manual, sejalan juga dengan penerapan ETLE yang saat ini sudah berjalan, nantinya seperti apa. Terima kasih banyak Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Aan, terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali tentunya bersama rekan saya Ken Ane, akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber berkaitan dengan ajang SEA Games di mana Indonesia masuk ke dalam final melawan Thailand. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.